diketahui soal seperti berikut. Nah, di sini ada persamaan reaksi yaitu M plus 2Ag plus menjadi 2Ag plus M2 plus. Kemudian diketahui juga nilai dari potensial sel standarnya yaitu sebesar 1,08 volt. Dan diketahui juga bahwa logam M tersebut terletak di sebelah kiri dari hidrogen dalam suatu deret volta. Kemudian yang ditanya ialah, dapatkah logam M tersebut bereaksi dengan logam Zn? Kemudian langsung kita jawab ya. Nah, di sini ada deret volta tapi tidak semuanya ya. Ini deret volta dari beberapa unsur di sebelah kiri dari atom H atau unsur H. Nah, di sini kita lihat Zn letaknya di sebelah kiri sini ya. Nah, kita belum tahu letak dari logam M. Untuk mengetahui letak dari logam M, kita harus menghitung potensial sel dari logam M tersebut. Nah, sebelum kita menghitung nilai potensial sel dari logam M tersebut, kita harus dapat mengetahui nilai potensial sel untuk Zn ialah sebesar, nah ini diperoleh dari tabel potensial sel ya, yaitu besarnya negatif 0,76 volt. Ini adalah nilai potensial sel untuk unsur Zn. Dan langkah selanjutnya kita menentukan katoda dan anoda dari persamaan reaksi yang terdapat pada soal ya. Nah, anoda itu zat yang mengalami oksidasi. Nah, yang mengalami oksidasi ialah M ya. Maka ini adalah anoda. Kemudian katoda ialah kebalikannya ya, zat yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi berarti Ag+. Ini berarti katoda. Kemudian dari soal kan diketahui bahwa E0 sel dari persamaan reaksi sel tersebut ialah sebesar, kita tulis E0 sel sama dengan 1,08 volt. Kemudian diketahui juga dari tabel potensial sel ya, bahwa nilai potensial untuk katodanya kan tadi berupa Ag, ialah sebesar 1,6 volt. Sehingga dari sini kita dapat menentukan besarnya potensial sel untuk logam M. Kita tulis di sini E0, logam M kan tadi sebagai anoda, berarti kita tulis anoda sama dengan nilai dari potensial sel katodanya 1,6 volt dikurangi dengan potensial sel standarnya yaitu 1,08 volt. Sehingga diperoleh nilai potensial sel untuk logam M sebesar 0,52 volt. Nah, dari sini kita dapat tentukan bahwa anoda ini, logam M ini nilai potensialnya yaitu positif. Kemudian apabila kita reaksikan dengan logam Zn, maka dapat kita tentukan katodanya yaitu berupa Zn. Kita dapat menuliskan reaksi untuk anoda dan katodanya. Anodanya ialah merupakan logam M menjadi, karena dia anoda terjadi reaksi oksidasi, berarti menjadi M2 plus 2 elektron. Kemudian untuk katodanya kita tulis katodanya tadi berupa Zn ya. Katodanya berarti yang mengalami reduksi. Nah, dia mengalami reduksi dari Zn2 plus 2 elektron menjadi Zn. Nah, sehingga dari sini akan didapatkan persamaan reaksi selnya. Kita garisi atau kita kurangi. Nah, di sini elektron dengan elektron habis sehingga didapatkan reaksi sel yaitu M plus Zn2 plus menjadi M2 plus Zn. Ini adalah reaksi selnya. Dan setelah kita menentukan reaksi selnya, kita dapat menghitung nilai potensial sel atau E0 sel dari reaksi sel tersebut. Dan rumus E0 katoda dikurangi dengan E0 dari anoda. Kemudian kita masukkan katodanya tadi kan berupa logam Zn yaitu sebesar negatif 0,76 volt. Kemudian dikurangi dengan potensial sel untuk anoda yaitu logam M, diperoleh tadi besarnya yaitu
plus 0,52 volt. Sehingga didapatkan nilai potensial sel standarnya yaitu sebesar negatif 1,28 volt. Ini adalah nilai potensial sel untuk logam M dengan Zn. Maka dapat kita simpulkan bahwa logam M dapat bereaksi dengan Zn, tetapi reaksinya dia menghasilkan nilai potensial selnya yaitu negatif, berarti tidak dapat berlangsung secara spontan. Tidak berlangsung secara spontan. Berlangsung spontan.